CGS International Futures Indonesia Brokerages Service has established in Indonesia for more than 10 years. Regional presences in Malaysia, Singapore, Thailand, and Indonesia, and our headquarters in China. We're trying to accommodate the needs of traders and investors globally. Now with our office in Jakarta, CGS International Futures Indonesia is a member of Indonesia Commodity and Derivatives Exchange, or ICDX, and Jakarta Futures Exchange, or JFX. Over the years, CGS International Futures Indonesia has gained a strong foothold for futures trading in the competitive marketplace by conducting its business with integrity, all while empowering clients, dealers with professional tools and strong research support. And these are our products. Commodities, stock indices, currencies, interest rate, contract for difference or CFD. There are three main things in our services. We only use professional online trading platform. Products offered are exchange-traded products. And easy access. Trade now, shape your tomorrow, your future, our expertise. For more info, visit our website and contact us. Member of ICDX and JFX. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat datang di webinar bersama CGS International Futures Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Jessica Stevi yang akan membawakan acara pada pagi hari ini. Selamat bergabung di webinar kali ini dengan membawakan tema perluas portofolio dengan transaksi US Stocks, di mana hari ini kita bersama akan mendengarkan pemaparan langsung dari Ibu Selvi Tania, selaku Sales dan Marketing dari CGS International Futures Indonesia, serta Bapak Nazarullah Maskur, selaku Senior Dealing dari CGS International Indonesia. Untuk acara hari ini, kami akan memberikan door prize berupa saldo GoPay total Rp300.000 untuk 3 penanya terbaik, yang akan kami umumkan di akhir acara nantinya. Silakan Bapak dan Ibu dapat mempersiapkan pertanyaan terbaiknya melalui kolom Q&A yang akan dijawab pada saat sesi Q&A nantinya. Untuk memulai acara hari ini, saya serahkan kepada Ibu Selvi, waktu dan tempat dipersilahkan. Bapak Ibu semua, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar kita pada hari ini. Perkenalan, nama saya Selvi, saya dari CGSI Futures Indonesia. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai topik memperluas portofolio Bapak Ibu sekalian dengan bertransaksi US stock. Oke, mungkin ini beberapa bagi Bapak Ibu mungkin ada yang baru untuk bertransaksi saham luar negeri seperti yang hari ini kita akan bahas. Atau mungkin yang selama ini sudah bertransaksi langsung di luar gitu, atau mungkin yang hari ini kita mau belajar bersama-sama. Oke, boleh langsung slide-nya. Oke, secara sekilas mungkin buat memperkenalkan, kalau kami dari CGSI Futures Indonesia, jadi dari kami sudah berdiri sejak dari 2014, dan kami berfokus untuk melayani para nasabah yang memang interest untuk bertransaksi produk-produk futures, seperti komoditas, emas, crude oil, dan lain sebagainya. Ada juga currency, dan juga mungkin ada indeks, dan lain sebagainya. Dan di tahun ini, di bulan April, kami sudah nasabah bisa bertransaksi langsung untuk saham US melalui kami. Jadi cukup membuka akun melalui CGSI Futures Indonesia,
akses untuk saham-saham luar seperti US ini sudah bisa ditransaksikan secara langsung. Oke, boleh kita mulai? Oke, ini sedikit disclaimer. Nah, ini sedikit memperkenalkan company profile kami, yaitu adalah CGS International Futures Indonesia. Jadi kami sudah berdiri sejak dari 2014 dan sejak saat itu kami berfokus untuk melayani kebutuhan para nasabah yang berminat untuk bertransaksi market-market luar negeri seperti komoditas, currency, maupun juga indeks, dan juga saat ini sudah bisa bertransaksi untuk saham-saham US, seperti dari Nasdaq dan maupun dari NYSE. Oke, next. Jadi kami berfokus untuk produk-produk yang memang ditransaksikan langsung di dalam bursa-bursa luar negeri. Jadi secara legal kami sudah memiliki legalitasnya atau license-nya secara resmi. Oke, next. Jadi ini sekilas-sekilas saja. Kenapa CGSI Futures Indonesia? Kami menggunakan professional online trading platform. Dan juga semua produk yang kami tawarkan adalah exchange traded products yang tentunya segala sesuatunya adalah transparan, direct langsung ke bursa masing-masing di luar negeri maupun juga di bursa lokal di Indonesia. Jadi melalui CGSI Futures Indonesia kami buka akses untuk market global seperti di NYMEX, COMEX itu di Chicago, New York, Tokyo dan lain sebagainya, Singapura, Malaysia maupun untuk bursa lokal di Indonesia, untuk futures adalah ICDX dan juga GFX. Oke, next. Ini adalah beberapa service yang kami offering kepada para nasabah. Yang pastinya kita akan support dalam bentuk research dan juga ada dedicated dealers apabila para nasabah tidak bisa bertransaksi secara online sendiri. Ada dealer 24 jam yang mereka ready untuk bisa melayani nasabah untuk placing order. Oke, next. Oke, nah itu sekilas perkenalan dari CGSI Futures Indonesia sebagai perkenalan mungkin yang selama ini Bapak Ibu belum pernah tahu bahwa CGSI juga punya futures di Indonesia. Oke? Dan tak perlu berlama-lama, kita mulai dari saham Nvidia yang mungkin belakangan ini apalagi di dalam bulan ini yang menjadi omongan dari semua orang gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu yang selama ini hanya watching saham-saham lokal dan juga boleh nih melirik memperluas portofolio Bapak Ibu sekalian dengan salah satunya adalah Nvidia. Saham Nvidia ini adalah salah satu saham yang bisa ditransaksikan melalui CGSI Futures Indonesia. Oke, yang mana mungkin dalam minggu-minggu ini gitu ramai dibincangkan oleh orang-orang. Oke, sekilas untuk saham Nvidia ini, jadi ini hanya sebagai contoh saja, jadi Selfie tidak menjual saham Nvidia-nya secara langsung untuk Bapak Ibu bisa beli atau jual secara langsung atau merekomendasikan gitu. Jadi ini hanya sekilas saham Nvidia yang bisa ditransaksikan melalui kami, salah satunya. Jadi pada minggu lalu untuk saham Nvidia ini dia mencapai market cap-nya mencapai valuasi 3,3 triliun dolar US yang mana dia melampaui raksasa teknologi seperti Google, Apple, Amazon, dan Microsoft. Jadi benar-benar saat ini memang sedang menjadi sorotan buat semua orang untuk memiliki saham-saham dari Nvidia ini. Jadi sekilas memang dalam setahun untuk saham ini dia mengalami kenaikan sekitar 178%, yang mana dari chartnya ini Selfie ambil dari Juli 2023 sampai Juli 2024. Yang mana peaknya kemarin dia di tanggal 18 Juni harganya sempat hit di sekitar 135 per lembar sahamnya. Oke, yang mana itu kenaikannya sekitar 178%. Oke. Sekilas untuk Nvidia ini adalah company-nya dia adalah perusahaan teknologi multinasional Amerika yang didirikan Delaware dan berbasis di Santa Clara, California. Jadi dia didirikan pada tahun 1993 oleh Jensen Huang, yang mana saat ini dia dijuluki sebagai Taylor Swift-nya di dunia teknologi, karena saat ini semua orang memang ingin memiliki saham yang dia miliki gitu. Oke. Sekilas saham Nvidia ini memang company-nya dia membuat chip untuk AI, jadi artificial intelligence yang mana saat ini benar-benar dicari oleh semua orang. Permintaannya
meningkat dari tahun ke tahun dan puncak adalah di tahun ini karena kebutuhannya terhadap AI itu sendiri. Salah satunya adalah seperti perusahaan-perusahaan besar yang membeli, yaitu adalah Microsoft, ada Meta, dan lain sebagainya. Oke, sehingga saat ini Jensen Huang ini dia menjadi sekitar orang terkaya di dunia ke-13. Oke, nah melihat pergerakan seperti ini, kenaikan harganya sekitar 178%, siapa sih Bapak Ibu yang nggak mau, ya kan? Nah, makanya dari sini kita mesti jeli kira-kira ke depannya saham-saham apa, sektor apa yang memang bagus untuk ke depannya dan mulai kita bisa berinvestasi dari sekarang. Jadi kita tidak ketinggalan kalau seperti kereta gitu, kita lihat, oh ada kereta mau lewat. Tapi kita udah tahu terus kereta ini kira-kira mau lewat dan kita mau ikut gitu ke dalam gerbongnya, tapi pastinya kita nggak mau ketinggalan dong, gitu. Jangan sampai kita ketinggalan gerbongnya, kereta itu lewat, sehingga opportunity atau peluangnya lewat, gitu. Oke? Jadi penting bagi kita semua untuk bisa ikutan kalau bisa, ya kan? Siapa yang nggak mau dengan kenaikan saham seperti ini, gitu. Oke? Jadi jangan jangan tertinggal, gitu. Kita mesti memperluas portofolio kita dengan peluang-peluang lain, mungkin investasi-investasi lain, yang mungkin saat ini salah satunya adalah saham-saham US. Oke, untuk Nvidia ini. Oke, next. Nah, bagaimana caranya buat Bapak Ibu mungkin yang baru, seperti tadi mungkin yang kita lihat, oh ke depannya nih semakin banyak kebutuhan-kebutuhan AI, artificial intelligence, mungkin di sektor-sektor teknologi dan lain sebagainya yang bagus-bagus, mulai kita bidik gitu. Sektor-sektor apa saja nih dari saham apa yang ke depannya bakal jadi minat buat banyak orang dan jadi kebutuhan. Jadi mulai dibidik saham-saham apa, sektor apa yang baik. Setelah itu mungkin boleh dimulai dengan cara bedah sahamnya tersebut, dibaca, dipelajari, kemudian kira-kira ke depannya seperti apa, company-nya, dan lain sebagainya. Dan yang pasti juga harus juga memiliki tool yang bisa memfasilitasi. Seperti kita lihat kereta mau lewat nih gitu ke depan. Seperti kita mau lihat sektor teknologi akan naik gitu. Tapi kita tidak memiliki tiketnya untuk kita naik kereta tersebut. Jadi cuma lewat aja ketinggalan gerbong kita, ya kan? Sudah nanti harganya turun gitu, kita nggak bisa caranya gimana supaya saya bisa join dapetin peluang apa opportunity dari harga saham tersebut. Nah, makanya penting buat kita memiliki tiket. Oke? Nah, itu yang pertama, memiliki tool yang memfasilitasi. Kita udah lihat nih mungkin dari jauh-jauh hari, oh udah dengar sana sini bahwa ke depannya AI atau dunia teknologi akan berubah gitu. Nah, tapi kita perlu juga mempersiapkan tiket keretanya gitu. Jadi perlu punya akun terlebih dahulu yang mana bisa memfasilitasi untuk bisa membeli saham tersebut. Oke? Dan yang kedua baru mulai strategi, bidik-bidik sahamnya, kemudian dibedah, dibaca dan dipelajari. Dan yang pasti setelah itu harus yang memiliki trading plan dan juga disiplin terhadap trading plan yang Bapak Ibu sekalian miliki. Oke, jangan greedy dan juga jangan kayaknya bisa naik lagi gitu. Jadi target profit dan juga stop loss itu penting juga ditentukan dalam ketika Bapak Ibu sekalian memulai trading saham US. Oke, jadi kita mau lihat ada kereta mau lewat, kita ikut di dalam gerbongnya, ada peluang opportunity di sana, kita tidak ketinggalan dari peluang-peluang keuntungan yang mungkin bisa didapatkan. Oke, next. Oke, nah Bapak Ibu sekalian seperti tadi Selfie yang sebutkan bahwa bisa bertransaksi saham luar negeri, saham US dari Nasdaq maupun NYSE, mungkin yang salah satunya adalah Nvidia, saham lainnya mungkin banyak sekitar 600-an sekian dalam satu account. Bapak Ibu sekalian bisa bertransaksi secara langsung, akses global kita bukakan. Nah, untuk saham US ini memang dia dalam bentuknya adalah CFD, jadi Contract for Difference. Jadi ini adalah kontrak keuangan derivatif yang memungkinkan trader untuk melakukan spekulasi atas perubahan harga aset tanpa benar-benar memiliki aset tersebut. Jadi, melalui CFD ini Bapak Ibu sekalian bisa bertransaksi untuk saham US, jual beli Nvidia gitu, melakukan spekulasi, jual beli tanpa memiliki barangnya secara langsung.
Oke. Jadi apa yang diperlukan? Pastinya tadi perlu namanya tiket kereta. Jadi supaya tidak ketinggalan gerbong, tidak ketinggalan pergerakan saham-saham luar, jadi perlu yang pertama memiliki akun. Jadi tinggal buka akun melalui CGSI Futures, Bapak Ibu sudah bisa difasilitasi untuk bertransaksi saham luar negeri. Oke? Jadi saat ini lebih dari 600 saham US dari Nasdaq dan NYSE yang Bapak Ibu sekalian bisa transaksikan dalam satu akun yang sama. Oke? Dan ke benefit CFD ini sendiri, jadi ini dengan dia menggunakan leverage. Jadi nilai leverage-nya itu bisa bertransaksi sekitar 10 kali dari nilai sahamnya yang Bapak Ibu sekalian miliki. Jadi value-nya besar, tapi modalnya hanya kecil gitu. Nah, inilah benefit yang bisa Bapak Ibu sekalian bisa lakukan ketika bertransaksi CFD untuk saham US di CGSI Futures. Oke? Dan juga benefit lainnya adalah bisa transaksinya dua arah. Jadi mungkin sedikit berbeda dengan saham lokal. Jadi untuk saham US ini bisa transaksinya dua arah. Jadi mau market bearish atau mau market bullish itu bisa dijadikan peluang. Jadi mungkin seperti tadi saham Nvidia, dia naik. Nah, kalau kita udah ketinggalan kereta, gimana gitu? Nah, jangan lupa di kami ini bisa dua arah. Ya mungkin nanti akan ada koreksi. Nah, mungkin ada dari short term itu Bapak Ibu sekalian mau jadikan peluang atau opportunity ambil di sana. Mungkin bisa di short sell terlebih dahulu, kemudian copi-copi aja, mungkin berapa poin diambil gitu. Untuk taking profit itu juga bisa dilakukan. Karena kita bisa placing buy terlebih dahulu atau juga bisa juga pasang short sell terlebih dahulu gitu. Tergantung dari analisa Bapak Ibu sekalian trading plan-nya seperti apa. Bahwa saham ini kira-kira akan naik atau turun. Nah, itu yang menentukan nanti pertama placing order-nya adalah buy atau sell dulu. Oke? Jadi bisa dua arah inilah yang bisa dijadikan peluang atau opportunity buat Bapak Ibu sekalian memasuki untuk trading US stocks. Oke, next. Oke. Nah, ini seperti yang tadi disebutkan, jadi dia bisa dua arah, bisa short dulu atau long dulu. Untuk long position pastinya nanti kalau misalkan marketnya bullish gitu, pasang place long terlebih dahulu. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian beranalisa market ini akan bearish atau turun nih, akan koreksi karena sudah reach udah paling tinggi seperti tadi yang Nvidia di satu lembar sahamnya sekitar 135 gitu. Nah, mungkin itu udah topnya gitu. Nah, beranalisa, oh ini bakalan ada koreksi gitu. Oke, semalam saya pantau untuk Nvidia sendiri memang ada koreksi sedikit, sekitar di 110-an sampai 120-an level-levelnya. Oke, nah mungkin kalau Bapak Ibu sekalian yang cuma mau copi-copi gitu, boleh di short terlebih dahulu, kemudian buyback berapa poin gitu, ambil di sana untuk ambil opportunity di sana, karena bisa dua arah dia transaksinya. Dan dia menggunakan leverage margin. Jadi misalkan nih nanti Selvi akan jelaskan ada contohnya supaya lebih jelas. Jadi dia menggunakan margin dari nilai full kontrak yang nilai saham yang Bapak Ibu sekalian beli gitu, tidak harus full Bapak Ibu sekalian bayar sebesar itu. Tapi hanya cukup mungkin sekitar 20% gitu untuk modal awalnya untuk membeli nilai sebesar yang tadi 100%. Mungkin sedikit berbeda ya dengan di lokal saham. Misalkan Bapak Ibu sekalian beli saham A gitu. Harga sahamnya adalah 10 misalkan. Nah, beli satu lot berarti kan 10 dikalikan 100 itu semua yang disetorkan atau yang perlu disediakan oleh Bapak Ibu sekalian. Mungkin sekitar 1000 gitu. Tapi melalui mekanisme leverage ini tidak perlu 1000 yang perlu disediakan untuk bertransaksi 100 lembar saham atau satu lot saham A itu di harga 10. Tapi cukup mungkin 10%-nya. Mungkin dari 10% dari 1000 cukup menyediakan 10 rupiah gitu. Seperti mungkin contohnya seperti itu. Jadi hanya 10% atau 100 gitu sudah bisa bertransaksi untuk nilai 1000. Oke? Dan juga untuk saham US ini memang langsung direct ke bursa sana, ke US. Jadi tentunya Bapak Ibu nanti di online trading platformnya yang sebentar akan disimulasikan oleh Bapak Nazar.
senior dealer kita. Jadi bisa dilihat nanti ada bid offer, ada market depth-nya, ada antriannya, benar-benar harganya transparan di sana. Dan jangan takut dia tidak ada expiry date-nya. Jadi mungkin yang selama ini pernah dengar bahwa futures itu dia ada jangka-jangka waktunya, tapi untuk saham US ini, khusus saham US, dia tidak ada non-expiry-nya. Jadi kapanpun Bapak Ibu mau hold saham, misalkan Nvidia tadi, atau saham Microsoft, atau Apple, atau saham-saham lainnya gitu untuk 1 tahun ke depan, atau mungkin sebulan ke depan, itu pun bisa. Oke? Nah, nanti akan bisa dilihat di sana. Karena untuk saham US ini kita memang menggunakan direct market access model. Oke? Next. Ini adalah saham-saham yang populer ya. Gitu. Selain Nvidia, ada Amazon, ada Apple, kemudian ada Google, JP Morgan, ada Meta, Microsoft, Tesla, Visa, dan lain sebagainya. Ada sekitar 600-an list saham-saham US yang bisa ditransaksikan. Mungkin kalau nanti Bapak Ibu sekalian butuh, Selfie bisa email, jadi provide ke kita email address-nya. Untuk Selfie bisa list-list saham apa yang mulai bisa dibidik, dipantau kira-kira nanti ke depannya akan seperti apa. Mulai dibedah satu-satu sahamnya kira-kira bagus atau tidak ke depannya, prospeknya dan lain sebagainya. Jadi nanti next. Oke. Nah, ini apabila dibandingkan dengan saham lokal transaksinya, jadi dia kalau Bapak Ibu sekalian saat ini sudah bertransaksi saham lokal yang mana kalau buy dan sell ada T plus-nya, misalkan T plus 2, T plus 3 gitu. Nah, kalau untuk saham US ini dia tidak ada T plus, jadi kalau Bapak Ibu sekalian beli itu langsung akan kedidak dari equity, jadi akan berkurang equity Bapak Ibu sekalian. Kemudian dan apabila Bapak Ibu sekalian close position sell gitu, langsung kedidak nanti dari equity, kemudian ada profit loss, kemudian ada komisi transaksi, itu nanti langsung ke reflect ke account Bapak Ibu sekalian gitu. Dan apabila nanti ada excess dana, ada equity yang ingin di withdraw pun bisa langsung seketika. Oke, mungkin itu sedikit perbedaannya dengan transaksi di saham di Indonesia. Oke, nanti di sana Bapak Ibu sekalian bisa juga lihat equity-nya berapa, kemudian profit loss-nya berapa, kemudian yang masih unrealized maupun yang sudah realized bisa dilihat di sana. Oke, ini adalah perbedaan dari CFD atau saham US itu sendiri dengan cash equity, dan juga apabila mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang menggunakan fasilitas margin di saham lokal. Ini adalah perbedaan-perbedaannya. Semuanya tentunya bisa buy stocks. Nah, untuk short-nya mungkin saat ini tersedianya hanya di CFD atau saham US. Karena dia bisa dua arah. Bisa di short, sell terlebih dahulu tanpa perlu memiliki posisi buy. Oke, settlement prosesnya dia langsung instan. Jadi seperti tadi yang dijelaskan, mau buy atau sell nanti langsung ke reflect ke equity. Kemudian semua corporate action terhadap saham-saham yang dimiliki itu langsung ke reflect ke Bapak Ibu sekalian apabila ada pembagian dividen, nanti juga akan langsung automatically masuk ke account. Kemudian, nah ini yang perbedaannya adalah voting rights yang mungkin dimiliki di cash equity dan margin. Nah itu tidak dimiliki di saham US atau dalam bentuk CFD ini. Oke. Kemudian semuanya pasti direct market access karena nasabah bertransaksi langsung ke dalam bursanya. Kemudian order book visibility-nya nanti terlihat semua. Oke. Dan juga perbedaannya adalah untuk yang CFD saham US ini menggunakan leverage. Tadi persentasenya sekitar 10%, 20%, 30%, mungkin itu berbeda-beda setiap sahamnya. Nanti boleh apabila Bapak Ibu sekalian ada minat, oh saya mau masuk saham Microsoft atau mau masuk saham Tesla atau Apple dan lain sebagainya, boleh nih nanti Selfie infokan, oh untuk saham Tesla margin yang dibutuhkan nanti mungkin 10% atau 20%, nanti Selfie akan infokan lebih lanjut. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian mulai bisa menghitung-hitung berapa lembar saham yang ingin dimiliki, kemudian modal berapa yang harus disediakan gitu. Oke, setelah itu baru nanti diperlukan trading plan-nya.
kira-kira target profitnya berapa, stop loss-nya di berapa, seperti itu. Oke? Dan mungkin yang leverage ini tidak dimiliki di cash equity, jadi full. Jadi Bapak Ibu sekalian beli misalkan satu lot 100 lembar, nilai sahamnya 10, ya perlu menyediakan 1000. Oke? Mungkin di fasilitas margin di saham lokal yang Bapak Ibu miliki itu juga berlaku untuk leverage. Oke? Jadi kurang lebih mungkin similar gitu. Dan juga untuk ini marketnya di satu platform tersedia, jadi Bapak Ibu sekalian bisa bertransaksi langsung di sana. Dan ini yang membedakan adalah perlu di take note. Jadi karena ini menggunakan margin, jadi nanti akan ada daily financing charge yang mungkin nanti akan langsung terlihat di daily statement-nya nasabah apabila ada transaksi. Oke? Mungkin itu yang sedikit berbeda dengan di cash equity yang full amount. Karena kita menggunakan leverage margin, jadi nanti setiap ada open posisi yang terbuka, ada financing charge-nya. Depends on rate hariannya berapa. Jadi akan terlihat di sana nanti di daily statement nasabah. Oke? Dan mungkin di fasilitas margin di saham Indonesia juga berlaku seperti itu. Oke, next. Nah, ini supaya lebih ada gambaran, misalkan trading contoh transaksinya, misalkan Bapak Ibu sekalian mau beli Nvidia, karena udah dibidik dari jauh-jauh hari, udah dengar dari sana sini bahwa ke depannya adalah AI itu prospeknya adalah baik gitu. Nah, mulai dibidik, mulai dibedah, corporate ini siapa, dimiliki oleh siapa, kemudian kinerjanya seperti apa gitu. Nah, mulai. Nah, ketika sudah memutuskan untuk transaksi untuk membeli saham Nvidia, saat itu mungkin bidnya 50,12, asnya itu overnya 50,13. Jadi sudah diputuskan mau beli 500 lembar saham di harga hajar kanan. Ini namanya di 50,13. Ketika done order tersebut, langsung ada commission charge-nya, jadi fee transaksinya sebesar $50. Karena setiap lembar saham itu saat rate-nya adalah 0,1. Oke? 0,1 itu kalau dirupiahin cuma di bawah Rp2.000. Oke, sekitar 1.600-an, 1.700-an rupiah kalau dirupiahin. Oke? Jadi seketika apabila ordernya sudah done, nanti dari equity akan tertarik komisi transaksi. Kemudian untuk Nvidia ini dia memiliki margin rate-nya adalah 10%. Yang mana Bapak Ibu sekalian perlu menyediakan dana 10% itu dari semua total value-nya untuk bisa membeli saham Nvidia. Seperti contoh, kayak tadi 500 lembar saham di harga 50,13, itu kan sebenarnya value-nya adalah 25.065. Tapi tidak perlu menyediakan segitu banyak dananya, tapi karena dia hanya menarik marginnya 10%, yang mana adalah 2.506, jadi nanti dari equity Bapak Ibu akan ketarik 2.506 ini untuk posisi yang dimiliki open buy-nya. Oke, jadi ini hanya seperti dana jaminan untuk membuka satu lot 500 lembar saham Nvidia. Seperti itu. Jadi modalnya 10%. Nah, itu harus di-keep di 10% tersebut perlu dijaga. Oke. Apabila memang analisanya prediksi Bapak Ibu sekalian benar bahwa harga saham Nvidia pada saat itu naik, ya kan? Mungkin harga di 50-an ini adalah harga tahun lalu ya. Mungkin meanwhile, mungkin selama setahun ya kita nggak tahu, mungkin itu akan hit di 135 pada kemarin di 18 Juni kemarin kita yang nggak muluk-muluk gitu. Jadi mungkin dia naik di level 70-an mungkin kita buang gitu, kita sell, kita close posisi kita di harga hajar kiri langsung di market 70,23. Oke. Kemudian ketika sekalian sell itu akan langsung kepotong komisinya dari 500 lembar saham yang dimiliki itu adalah $50, yang mana rate-nya adalah 0,1 per lembar saham. Oke. Nah, dari pergerakan ini, dari harga beli dan harga jual yang dimiliki, Bapak Ibu sekalian kurangi saja, dikalikan lembar saham 500. Jadi sudah ada gross profit-nya sebesar 10.050 dalam US dollar. Oke, dikurangin komisinya tadi, belinya 50, jualnya 50, $100. Jadi net
plusnya adalah 9950. Nah, minus overnight financing apabila Bapak Ibu sekalian keep misalkan untuk berapa hari gitu. Oke. Jadi cukup ada gambaran kan? Jadi modalnya hanya kecil 10% tadi untuk Nvidia 2.500 tapi berpeluang bisa mendapatkan kesempatan profit sebesar 10.000 US dollar. Ini tergantung ya Bapak Ibu, namanya transaksi ya. Berbeda-beda kapan mau target profit ya, tergantung trading plan yang Bapak Ibu sekalian miliki. Oke. Nah, yang namanya trading bisa untung, bisa rugi. Jadi ini Selvi berikan gambaran apabila memang analisanya mungkin meleset gitu. Jadi harganya ternyata Nvidia ke depannya gimana-gimana gitu, ternyata harganya turun gitu. Ini hanya contoh transaksi, turun mencapai 30.03, aslinya di 30.04. Jadi memutuskan ya udah saya jual aja deh, saya cut loss di harga 30.03. Jadi hajar kiri. Nah, dari transaksi ini jual beli ini ada kerugian sebesar 10.050 dan juga komisi charge jual beli tadi 100. Jadi totalnya adalah 10.150 kerugian yang dialami oleh Bapak Ibu sekalian. Oke. Plus financing overhead apabila Bapak Ibu sekalian keep berapa hari. Nanti ada daily financing charge-nya. Oke, tergantung rate harian. Oke. Semoga trading example ini bisa memberikan gambaran. Jadi sama seperti di saham lokal, Bapak Ibu jual beli, jual beli, jual beli, yang pasti perlu dibedah dulu sahamnya, perlu dibidik dari jauh-jauh hari, perlu trading plan dan juga perlu disiplin. Gitu. Jadi perlu namanya target profit dan juga stop loss di sana. Jadi jangan muluk-muluk, jangan gede-gede gitu. Mungkin juga kita nggak akan tahu, mungkin pada saat itu akan hit Nvidia di 135. Nah, gitu. Kita tunggu terus ternyata keburu turun gitu. Jadi perlu yang paling penting adalah trading plan. Target profitnya berapa, tidak perlu greedy dan juga stop loss-nya bisa di berapa toleransi kerugian Bapak Ibu sekalian kan berbeda-beda. Jadi perlu dipasang stop loss-nya. Oke. Nanti itu semua tersedia di online trading platform kami yang sebenarnya dijelaskan oleh Pak Nazar selaku dari senior dealer kita. Next. Nah, ini adalah platform kami. Jadi menggunakan iRest Mobile. Jadi saat ini tersedia untuk mobile versionnya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian tinggal cukup download aja, diinstal itu dengan search-nya CGS CFD. Jadi bisa di Google Play atau App Store dan lain sebagainya. Nanti bisa langsung bertransaksi di sana. Atau kalau Bapak Ibu sekalian lagi berhalangan, nggak bisa transaksi sendiri, kita ada dealer yang standby untuk placing order. Jadi kami tidak mentransaksikan account Bapak atau Ibu, tapi dealer kami hanya standby based on instruction client. Oke, next. Ini adalah tampilan-tampilannya. Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak Nazar. Oke, bisa dilihat nanti saham-sahamnya dari 600-an itu bisa di-search aja saham yang ingin dimiliki. Kemudian detail datanya nanti terlihat di sana. Oke, next. Oke, nah setelah mungkin tadi ada gambaran, mungkin nanti kalau ada yang mau tanyakan boleh di sesi Q&A. Mungkin ada yang kurang jelas atau terlalu cepat, boleh nanti Selvi akan jelaskan kembali. Ini yang diperlukan. Jadi apabila mungkin Bapak Ibu sekalian lihat peluang di sana, di saham-saham US gitu, nah yang paling penting adalah memiliki tiket. Oke, nah tiketnya adalah memiliki tools untuk yang memfasilitasi Bapak Ibu sekalian bisa transaksi. Oke, yang pertama tinggal nanti mengisi form, kemudian melampirkan fotokopi KTP, NPWP, dan cover buku tabungan. Dan juga nanti dari tim kami akan KYC terlebih dahulu dan juga minimum initial depositnya hanya sebesar 10 juta rupiah atau ekivalen dalam US dollar. Memang better karena ini saham US, Bapak Ibu sekalian menyetorkan langsung dalam US dollar. Dan bank kami adalah Bank CIMB Niaga. Oke, nah setelah semuanya selesai prosesnya, Bapak Ibu sekalian bisa langsung eksekusi. Oke, yang paling penting adalah menyediakan toolnya dulu, akunnya dulu. Jadi nanti, karena kan itu perlu proses. Tiba-tiba ada momentum seperti tadi Nvidia akunnya belum ready gitu, hilang gitu opportunity-nya.
Yang paling penting ada tool yang fasilitasi terlebih dahulu. Anytime Bapak Ibu sekalian lihat momentum bisa langsung masuk goes to marketnya. Oke? Nah, kemudian adalah commission rate-nya kami sebesar 0,1 US dollar per lembar saham, yang mana kalau dirupiahin sekarang nggak nyampe Rp2.000 gitu. Minimal adalah $5 per trade. Jadi apabila dalam satu kali transaksi komisinya belum mencapai 5, ya minimumnya 5 akan ke charge gitu. Oke? Next. Oke, ini adalah contoh daily statement yang nanti akan dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian apabila ada transaksi, bisa lihat trade confirmation-nya, beli saham Netflix misalkan, kemudian ada commission charge-nya, kemudian ya bagian purchase and sell ini mungkin beli dan jual ada profit berapa yang realize ataupun loss-nya berapa. Ada open posisi yang masih dimiliki, misalkan Motorola dan lain sebagainya gitu. Nah, ini ada yang masih unrealized karena belum di close out, belum ditutup gitu. Oke, jadi bisa juga terlihat di sini jurnal entries-nya. Nah, nanti sebagai contoh di sini dia keep position-nya ini untuk beberapa hari, jadi akan langsung terlihat di sana apa financing charge-nya berapa. Kemudian di sana terlihat di bagian bawah itu bagian financial statement-nya dalam US dollarnya, komisi yang ke charge berapa, kemudian ada tax-nya berapa, kemudian ada unrealized profit-nya berapa, yang realize berapa, kemudian equity-nya berapa, apabila masih ada excess mau tambah posisi baru bisa. Oke. Dan semuanya memang di base currency-kan dalam US dollar. Tergantung nanti Bapak Ibu sekalian juga boleh top up dalam rupiah, convert melalui kita pun bisa. Oke, jadi fleksibel, jadi tergantung preferensi Bapak Ibu sekalian. Oke, next. Oke, sekian mungkin presentasi dari Selfie. Jadi CGSI Futures Indonesia, Bapak Ibu sekalian sudah mulai bisa bertransaksi saham US, dibukakan akses ke luar negeri. Saat ini memang hanya untuk US saja, mungkin ke depannya lebih banyak saham dari negara-negara global yang bisa ditransaksikan melalui kita. Jadi nggak perlu repot-repot buka akun di luar negeri. Gitu, di sini aja udah bisa. Apalagi kalau Bapak Ibu sekalian nasabah CGSI gitu, One Roof udah kita bisa transaksi banyak-banyak gitu. Oke, boleh melirik, boleh memperluas portofolio Bapak Ibu sekalian mungkin yang sekarang di deposito, reksadana, saham lokal, mungkin yang lagi adem ayem gitu, boleh melirik ke saham US gitu. Karena dia transaksinya dua arah, bisa buy dulu, bisa sell dulu. Jadi mau bullish, bearish market bisa dijadikan opportunity di sana. Oke? Nah, yang paling penting adalah miliki tiket keretanya dulu. Jadi buka akun dulu, kalau momentum itu datang, tinggal langsung eksekusi gitu. Oke? JSI Futures Indonesia kita member dari kedua bursa futures Indonesia itu adalah ICDX dan JFX. Oke? Mungkin sekian dari Selfie gitu. Nanti apabila ada kurang jelas boleh dilanjutkan di Q&A. Nah, selanjutnya akan dibawakan oleh Pak Nazar selaku senior dealer kita akan menjelaskan secara rinci online trading platformnya bernama IRS Mobile yang bisa di-download, di-search dengan nama CGS CFD. Oke, silakan Pak Nazar. Oke, terima kasih untuk Ibu Selvi. Selamat siang Bapak Ibu semua, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri webinar kami hari ini. Perkenalkan, saya Nazar sebagai dealer PT CGS International Futures Indonesia. Setelah tadi bersama-sama kita mendengarkan pemaparan dari Ibu Selvi tentang apa dan bagaimana cara trading US stock via CFD di PT CGS. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan platform IRS Mobile yang digunakan untuk melakukan trading. Oke, untuk pertama-tama untuk platform kita yaitu CFD itu platformnya di CGS CFD di Google Store atau App Store.
dengan logo seperti yang digambar ini. Oke, setelah di-download, kita bisa klik untuk sign in. Nah, untuk sign in itu tadi kita klik tombolnya, kemudian masukkan username dan password yang sudah diberikan pada saat opening account. Lalu klik tombol login, kemudian akan terhubung OTP. Nah, OTP ini kita masukkan OTP yang didapatkan dari Google Authenticator. Jadi sebelum kita login di CFD, kita juga harus download juga untuk Google Authenticator-nya, karena OTP akan diberikan di Google Authenticator tersebut. Jika sudah berhasil login, maka akan ditampilkan watchlist yang masih kosong. Kemudian kita klik create watchlist dengan cara klik watchlist. Setelah berhasil create watchlist tersebut, tambahkan produk yang ingin ditradingkan dengan tombol add untuk produknya. Kemudian jika sudah berhasil login, maka akan menampilkan watchlist yang masih kosong. Di create watchlist-nya. Setelah berhasil create watchlist, tambahkan produk yang ingin ditradingkan dengan tekan tombol add produk. Setelah berhasil create watchlist, kemudian menuju portfolio untuk memastikan equity cukup untuk trading. Selain cek equity, bisa juga untuk cek total profit atau loss, realized profit loss, initial margin, dan juga free equity. Berikutnya, jika sudah dipastikan equity cukup untuk trading, kembali menuju ke watchlist dan klik produk yang ingin kita tradingkan, maka akan tampil tiket order seperti berikut. Kemudian kita tekan tombol buy atau sell sesuai posisi yang diinginkan atau yang kita ingin tradingkan sekali ini untuk buy atau sell gitu. Kemudian kita contohkan placing untuk order buy. Jika sudah, tombol buy untuk placing order buy. Lalu akan tampil tiket order buy. Kemudian lengkapi volume, order type, harga di kolom tersebut. Jika sudah sesuai, kita tekan tombol untuk review order. Jika setelah kita klik tombol review order, maka akan tampil review order sebagai berikut untuk memastikan orderan sesuai keinginan. Jika sudah sesuai, kita tekan tombol placing order. Oke, jika sudah, ini untuk contoh untuk placing order sell. Jika sudah, tekan tombol sell untuk placing order sell. Akan tampil tiket order sebagai berikut. Kemudian kita lengkapi volume, order type, price, dan jika sudah sesuai, kita tekan tombol untuk review order. Nah, ini tampilan untuk review order, placing order sell untuk memastikan orderan sesuai keinginan. Jika sudah sesuai, kita tekan tombol placing order. Oke, untuk memastikan orderan kita sudah terpasang, kita tekan tombol yang masih tombol order. Ada di situ ada kolom aktif. Kolom aktif adalah orderan yang masih terpending. Jika orderan kita belum tertrigger, itu akan tampil di kolom aktif. Jika orderan sudah fill atau ke-trigger, itu ada di kolom execute. Dan ada juga di situ kolom cancel, adalah orderan yang tercancel atau reject. Oke, untuk placing order sudah kita jelaskan. Sekarang untuk sign out. Jika ingin keluar dari platform, tekan garis 3 di pojok kiri atas, kemudian tekan tombol sign out. Setelah tekan tombol sign out, maka akan tampil confirmation untuk memastikan ingin keluar platform. Oke, itu aja sedikit penjelasan dari saya tentang bagaimana cara menggunakan platform iOS Mobile secara singkat. Jika Bapak Ibu ada yang masih belum paham, bisa ditanyakan lagi nanti setelah acara webinar berakhir, atau kita bisa juga one-on-one coaching untuk penggunaan platform iOS Mobile-nya.
Demikian dari saya, terima kasih dan selamat siang. Oke, baik. Terima kasih Bapak Nazar dan pastinya terima kasih banyak untuk semua pemaparan menarik yang diberikan oleh Ibu Selvi dan Pak Nazar pada siang hari ini. Sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa di sesi Q&A ini kami akan memilih 3 penanya beruntung yang akan mendapatkan hadiah saldo GoPay sebesar Rp100.000. Oke, baik nih. Ini udah banyak beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu di kolom Q&A. Untuk pertanyaan pertama, saya bacakan dari Ibu Nina Mardiana. Izin bertanya, Ibu Selvi, apa saja keuntungan dan kerugian investasi saham jangka panjang di US stocks? Dan saham US kalau investasi jangka panjang itu aman atau tidak ya? Terima kasih. Silakan Ibu Selvi. Ya, terima kasih Bu Nina untuk pertanyaannya. Selfie baru scroll semuanya pertanyaannya. Jadi eh, untuk keuntungan dan kerugian untuk investasi saham jangka panjang di US stock mungkin tergantung dari saham itu sendiri yang Bapak Ibu sekalian miliki. Seperti mungkin transaksi di saham lokal. Jadi makanya perlu dipelajari terlebih dahulu kira-kira ke depannya saham yang dimiliki itu prospeknya ke depannya seperti apa. Kemudian kalau memang ada plan untuk jangka panjang gitu, mungkin sampai tahunan dan lain sebagainya, yang perlu diperhatikan adalah tadi apabila memang ada open posisi yang dimiliki, ada daily financing charge-nya. Nah, mungkin itu yang perlu di take note aja, tapi sih itu uh, tidak signifikan, memang tergantung rate hariannya gitu. Karena saat ini memang dia bentuknya dalam margin gitu. Oke. Dan kemudian kalau aman atau tidak, mungkin bukan Selfie yang bisa menyatakan bahwa aman atau tidak. Yang pasti memang ini kan transaksinya dalam bursa seperti Bapak atau Ibu bertransaksi langsung di saham lokal gitu. Pastinya aman karena memang langsung ke dalam bursanya itu sendiri. Cuman yang perlu di take note adalah apabila ada open posisi, nanti ada financing charge-nya yang uh, di charge-nya daily gitu. Itu saja. Kemudian juga kalau Bapak Ibu sekalian lebih bertanya tentang nanti outlook ke depannya seperti apa, kemudian saham-saham apa yang bisa dibidik, dilihat cara bedahnya seperti apa, kemudian nah mungkin di bulan depan, di bulan Juli, kita akan ada webinar series lagi seperti ini, dan nanti kita mendatangkan langsung narasumber yang memang ekspertis di dalam US market. Jadi Jedev namanya, jadi nanti sekitar tanggal 24 Juli kita akan ada webinar seperti ini lagi. Jadi nanti kalau kita distribute invitation ya, nanti di sana akan langsung dibedah ke depannya US market overall-nya secara outlook-nya seperti apa, sektor mana saja yang bagus, kemudian bisa dipilih beberapa saham-saham, itu akan langsung dijelaskan di sana di bulan depan. Karena hari ini kita lebih berfokus dengan basic knowledge-nya aja mengenai US stocks-nya, cara transaksinya seperti apa, kemudian kenapa saya harus memperluas portofolio saya, seperti itu. Oke? Nanti kalau Bapak Ibu sekalian memang berminat, boleh hadir lagi di webinar kita di bulan depan, di tanggal 24 Juli. Kebetulan di hari Rabu juga. Jadi nanti kita akan distribute invitation ya, boleh langsung didaftarkan, karena di sana akan lebih tajam pembahasannya, lebih detail tentang overall US market-nya, kemudian saham-saham apa, sektor-sektor apa yang kedepannya akan lebih baik gitu. Oke? Jadi ditunggu Bapak Ibu sekalian nanti bisa join juga. Oke, baik. Terima kasih Bu Selvi atas jawabannya. Semoga sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Nina Mardiana ya. Nah, terus ini ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Nina lagi. Bagaimana cara lihat laporan keuangan US stocks dan kalau investasi saham US lapor pajaknya bagaimana? Terima kasih. Silakan Bu Selvi. Kalau untuk pajak, memang saat ini pajaknya kita jadi dari komisi transaksinya Bapak Ibu sekalian yang tadi 0,1 per lembar saham. Nah, itu dari komisi tersebut itulah yang ada PPN-nya sebesar 11%. Nah, itu saja yang pajak yang dikenakan kepada nasabah untuk transaksi US stocks ini. Oke? Nah, apabila memang nanti Bapak Ibu sekalian butuh bukti potong dan lain sebagainya, mungkin nanti boleh info ke kita seperti itu. Oke?
Nah, kemudian untuk melihat laporan keuangannya, untuk belajar, berarti ini next step nih, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti akan dijelaskan lebih lanjut di webinar bulan depan, cara bedahnya seperti apa, kira-kira apa saja yang perlu kita telaah, perlu kita lihat untuk memilih saham yang mana yang baik, company mana yang baik untuk US, karena mungkin selama ini belum familiar, selama ini mungkin yang hanya berfokus di saham lokal gitu. Nah, boleh nih kita dibukakan akses, boleh kita melirik untuk saham US yang saat ini mungkin memang terbuka peluang-peluang atau opportunity di sana untuk enter the market-nya gitu. Di bulan depan ya, Bu Nina. Jadi nanti boleh ditanyakan kembali, nanti lebih detailnya seperti apa. Oke? Oke. Terima kasih Bu Selvi. Nah, ini ada Bu Nina dari Bu Nina lagi. Bu, kenapa sih kita sebagai seorang investor harus aware opportunity dari US stocks? Dan aplikasi yang aman untuk berinvestasi di saham US itu apa sih? Terima kasih. Oke. Kenapa kita perlu bertransaksi saham US? Jadi karena kita perlu memperluas pengetahuan kita gitu bahwa ada opportunity di sana, why not gitu. Akses pun udah dibukain gitu. Dan juga kita juga bisa keep the news gitu loh. Kita kira-kira di secara global, kira-kira apa yang terjadi, kemudian jadi tidak tertinggal juga gitu loh. Karena meskipun mungkin Bapak Ibu sekalian belum berinvestasi di saham US, tapi bisa keep the news gitu loh. Kita tidak ketinggalan di dunia global ini kira-kira apa yang ke depannya. Jadi tidak tertinggal seperti tadi mungkin yang sekarang di luaran mereka sedang benar-benar minatnya memang dalam bentuk AI gitu, artificial intelligence gitu loh. Ya nanti semuanya ke depannya semuanya akan memakai itu gitu. Jadi kita pun tidak tertinggal. Jadi sambil mengambil peluang opportunity untuk trading di sana juga kita keep the news terus gitu loh. Jadi kita tidak tertinggal kira-kira ke depannya gitu loh. Dan juga mungkin bisa mirip yang ini mungkin bagus sekali reksadana, deposito, saham lokal yang mungkin eh, masih adem ayem atau mungkin lagi ini gitu boleh melirik ke saham US gitu loh. Jadi mungkin nanti saham US-nya lagi adem ayem, boleh nanti di saham lokal. Jadi setidaknya banyak tools yang bisa memfasilitasi peluang-peluang buat Bapak Ibu sekalian untuk berinvestasi seperti itu. Oke. Kemudian biaya juga yang perlu dipertimbangkan seperti tadi, fee transaksi 0,1 per lembar saham. Kemudian juga yang perlu di take note seperti tadi atas open posisi yang dimiliki karena dia menggunakan margin, jadi ada financing charge daily-nya per hari atas open posisi overnight yang dimiliki. Itu aja sih yang perlu di take note sih Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih Bu Selvi. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rania Putri. Bagaimana keamanan saat menggunakan CGS ini? Dan bagaimana cara mengelola resiko saat berinvestasi di pasar saham AS yang berbeda dengan pasar saham Indonesia, begitu. Silakan Bu Selvi untuk menjawab pertanyaannya. Sebenarnya kurang lebih pertanyaan-pertanyaannya mungkin kurang lebih hampir sama ya. Jadi mungkin kalau misalkan memang yang diulang-ulang mungkin boleh nanti mengenai market, boleh nanti Bapak Ibu sekalian bisa join lagi di webinar kita di bulan depan. Juga biaya-biaya apa tadi yang sudah Selvi jelaskan yang perlu di take note, jadi biaya komisi transaksi, kemudian yang pastinya risiko-risiko apa yang perlu dilihat karena dia menggunakan margin, oke? Jadi apabila seperti tadi yang Selvi jelaskan, karena seperti Nvidia misalkan 10% gitu, margin yang di require untuk open posisi. Nah, 10% itu yang perlu dipertahankan atau di keep balance-nya. Karena apabila 10%, maka ada risk, ada defisit, kemudian sehingga Selvi akan call gitu. Bu, ada defisit nih. Ibu ada pegang saham Nvidia yang mana sebenarnya margin yang di require 10%, tapi karena pergerakan market, kemudian ada floating loss sehingga 10% ini kurang, mungkin di 7% gitu, atau mungkin di 8%, sehingga Bapak Ibu sekalian, Selvi perlu top up dana untuk stay di 10% level gitu. Tapi ketika Ibu Bapak Ibu top up dana, ya itu tetap akan di equity. Apabila suatu saat besokannya marginnya udah posisinya sudah untung dan lain sebagainya, ya itu tetap akan di equity yang suatu saat mau ditarik kembali pun bisa. Jadi sebenarnya level 10% itu adalah balance yang di require yang perlu dijaga untuk open posisi yang Bapak Ibu miliki gitu.
Itu mungkin resiko yang perlu diperhatikan karena dia ini adalah margin trading. Jadi perlu namanya memaintain level margin requirement-nya itu atas open posisi Bapak Ibu yang dimiliki. Gitu. Karena setiap saham itu level marginnya itu berbeda-beda. Oke, mungkin kayak level Nvidia tadi 10%, mungkin ada saham lain yang mungkin 20%, 30%, bahkan ada yang mungkin 50% tergantung dari bursanya merequire-nya berapa, tergantung dari saham-saham tersebut gitu. Mungkin itu resiko-resiko yang selain resiko trading ya. Jadi makanya Selfie perlu wanti-wanti, perlu namanya trading plan, ada namanya stop loss dan juga target profit. Kurang lebih kalau Bapak Ibu sekalian sudah trader gitu di saham lokal kurang lebih hampir sama gitu. Dengan menganalisanya menggunakan analisa teknikal, bisa dilihat cara membacanya sama dan juga analisa fundamental, perlu keep update untuk saham US gitu. Oke, baik, Bu Selvi. Semoga tadi pertanyaan dari Ibu Rania sudah terjawab ya, Bu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Rahmat Yuliadi. Apa saja kesalahan umum yang sering dilakukan oleh investor pemula dalam trading US stocks dan bagaimana cara menghindarinya? Silakan Bu Selvi untuk menjawab pertanyaannya. Jadi mungkin kesalahan umum yang sering dilakukan oleh investor pemula dalam trading US stock, mungkin yang pertama mungkin kurang menganalisa kira-kira saham apa nih yang bagus gitu. Mungkin kurang dalam investigasi atau bedah sahamnya sehingga terburu-buru untuk placing order dan juga mungkin perlu juga dipelajari terlebih dahulu kira-kira ini cara tradingnya seperti apa karena dia menggunakan margin seperti itu. Dan juga jangan terburu-buru ketika memilih saham sebelum enter the market sebelum mengerti benar gitu. Oke, makanya perlu banyak baca, banyak belajar kira-kira saham apa yang baik, company yang baik. Mungkin kurang lebih hampir sama ya seperti di saham lokal gitu. Cuma membedakan ini adalah kadang-kadang karena terbiasa dengan posisi buy terlebih dahulu gitu, padahal market sedang turun gitu, jadi average terus gitu. Nah, sedangkan marketnya lagi going down gitu loh. Nah, mungkin ini yang mungkin yang kurang terbiasa dari trader-trader yang terbiasa dengan posisi buy terlebih dahulu gitu. Sedangkan di saham US ini bisa dua arah. Jadi bisa pasang kalau memangnya marketnya lagi turun, lagi bearish gitu, jangan melawan arus gitu. Jadi kan bisa pasang short sell atau sell terlebih dahulu gitu tanpa harus memiliki posisi buy. Jadi kalau memangnya ada dari analisa teknikal maupun fundamental udah klop nih, oh market akan going down gitu. Nah ya udah pasang aja sell terlebih dahulu, kemudian nanti memang harganya turun ya tinggal buyback di harga bawah. Jadi perlu memang sedikit dimengerti bahwa saham US ini terbuka untuk dua arah gitu transaksinya. Jangan melawan market gitu loh. Kalau marketnya lagi naik ya pasang buy, kalau marketnya memang lagi turun ya lebih baik pasang sell terlebih dahulu gitu. Jangan dipaksakan atau melawan arus dari market. Oke, dan juga penting mau keep saham ini long term atau short term. Kalau long term kira-kira seperti tadi ada biaya-biaya yang perlu dipertimbangkan gitu. Oke. Nah, kalau misalkan memang mau pendek, kira-kira saham apa nih yang baik dalam short term-nya seperti apa gitu. Saham-saham apa yang bisa dicopi-copi gitu. Nah, itu bisa dipelajari. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Bu Selvi atas jawabannya. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bu Lina. Selamat pagi. Izin bertanya kepada Ibu dan Bapak narasumber, dengan kondisi politik di US yang semakin panas menjelang pemilu November mendatang, bagaimana pandangan Ibu dan Bapak dalam melihat sentimen saham-saham teknologi? Di sana mengingat perkembangan teknologi China yang semakin mendesak posisi perusahaan-perusahaan teknologi di US. Kapan sebaiknya posisi buy dan sell saham-saham tersebut pada rentang waktu menjelang pemilu tersebut? Oke, terima kasih. Silakan Bu Selvi untuk dijawab pertanyaan dari Ibu Lina. Oke, terima kasih Bu Lina. Jadi sebenarnya mungkin ini lebih cocok kita kupasnya mungkin di bulan depan. Jadi saya invite Bu Lina untuk join lagi di webinar kita di tanggal 24 Juli.
karena nanti akan dikupas langsung oleh rekan kami di tanggal 24 Juli. Jadi langsung nanti kalau apabila kita udah distribute invitation-nya langsung daftar saja, karena nanti lebih gamblang dijelaskan di sana bagaimana secara overall keadaan di market US maupun kira-kira sektor mana saja yang baik ke depannya dan beberapa saham-saham yang di topik yang Bapak Ibu sekalian bisa ambil. Nah, oke, nanti untuk semua partisipan hari ini kita undang kembali. Jadi biar lengkap gitu karena kita adalah series. Jadi untuk hari ini memang lebih ke basic bagaimana cara transaksinya dan lain sebagainya, risiko-risiko apa saja yang perlu diperhatikan, kemudian biaya-biayanya yang perlu diperhatikan dan lain sebagainya. Oke. Tapi untuk mengenai lebih dalam lagi di level mungkin next level ya, kita undang semuanya kembali di webinar kita di tanggal 24 Juli di bulan depan. Oke. Baik, Bu Selvi. Terima kasih atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Bu Lina sudah terjawab ya, Bu. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Miftah Farid. Ibu atau Bapak Miftah. Selamat siang, saya mau bertanya. Sebelumnya saya belum pernah trading saham di luar negeri. Perihal mekanisme transaksi jika di saham lokal, jika saya tidak salah kan pengelola dana ada di bank kustodian. Jika skema CFD bagaimana ya? Dan bila saya tidak begitu paham dalam analisis saham, di mana saya bisa akses research report yang dikeluarkan dari CGS Futures? Terima kasih. Silakan Bu Selvi untuk menjawab pertanyaan dari Ibu atau Bapak Miftah. Ya, terkait dana, jadi hampir sama cara kerjanya. Jadi untuk di saham US ini kita memiliki clearing house, jadi dana nasabah nanti akan atau margin nasabah akan langsung nanti sebagai penjaminnya adalah namanya ICH, Indonesia Clearing House, yang mana itu adalah clearing house yang dari bursa ICDX. Jadi nanti semua data nasabah akan di sana, jadi di segregated account yang berbeda atau terpisah dari operational account CGSI Futures Indonesia. Kebetulan mungkin memang saat ini untuk futures kami belum memiliki RDN atau mungkin yang virtual account untuk transaksi. Jadi memang saat ini masih segregated account nasabah ketika deposit, tapi ketika deposit tersebut langsung masuk nanti ke ICH atau clearing house yang dimiliki oleh bursa ICDX. Oke, jadi yang pasti dana nasabah itu aman karena langsung masuk ke sana ke lembaga clearing kami. Dan juga akses research report. Jadi nanti setiap hari atau setiap 2 hari sekali kita akan provide nasabah untuk research report. Kira-kira kemarin ada news apa, kemudian dari saham ini, saham ini, saham ini, itu kita akan provide kepada para nasabah sebagai reference atau referensi. Tapi bukan berarti kami merekomendasikan atau Bapak Ibu harus beli atau jual saham ini, tidak. Jadi itu hanya sekilas research report sebagai referensi saja, sebagai Bapak Ibu bisa baca-baca sebagai bahan pertimbangan, tapi kami tidak merekomendasikan secara langsung Bapak Ibu untuk membeli atau menjual suatu saham. Oke? Oke, terima kasih Ibu Selvi. Oke deh, untuk pertanyaan selanjutnya ini kita akan lebih fokus ke aplikasi IRS Mobile nih. Jadi kita bisa lempar pertanyaannya ke Bapak Nazar. Pertanyaan ini dari Bapak Ahmad Prayoga. Izin bertanya kepada Bapak Nazar, apa keunggulan utama aplikasi IRS Mobile dibandingkan aplikasi trading lainnya? Pertanyaan kedua, apakah aplikasi IRS Mobile ini memiliki fitur analisis teknikal yang komprehensif untuk membantu pengambilan keputusan trading? Dan yang ketiga, bagaimana keamanan data dan transaksi pengguna dijamin oleh aplikasi IRS Mobile? Silakan Bapak Nazar untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ahmad. Halo, selamat siang. Untuk Bapak Ahmad Prayoga, keunggulan utama APK IRS Mobile dibandingkan dengan aplikasi trading lainnya, di sini untuk IRS Mobile kita yang pertama sudah menggunakan APK ya. Jadi bisa di-download itu tanpa ada kalau di aplikasi lebih nyaman web ya. Terus aplikasinya juga mudah digunakan, ya user friendly lah intinya. Jadi tadi saya jelaskan sekilas juga itu udah mencakup dari aplikasi IRS Mobile kita.
Lalu apakah ARS Mobile memiliki fitur analisa teknikal yang komprehensif untuk membantu pengambilan keputusan trading? Untuk fitur analis teknikal, kita memang belum komprehensif yang lain ya, karena itu hanya untuk di aplikasinya aja, cuma lebih diutamakan untuk pengambilan keputusan tradingnya untuk buy atau sell aja. Tapi untuk analisa teknikal kita didukung juga dengan analis kita yang bisa diterima tiap harinya. Dan sebagai pendukung untuk para trader untuk ambil posisi. Terus bagaimana keamanan data dan transaksi pengguna dijamin oleh APK ARS Mobile. Keamanan data sudah pasti dijamin karena kita aplikasi ini bukan cuma digunakan untuk di Indonesia aja, tapi ini juga ARS Mobile udah bisa digunakan beberapa negara juga sudah menggunakan ARS Mobile ini. Jadi untuk keamanan dan transaksi sudah pasti dijamin aman. Itu aja untuk Bapak Ahmad Prayoga penjelasannya untuk ARS Mobile. Oke, baik. Terima kasih Bapak Nazar atas jawabannya mengenai aplikasi ARS Mobile nih. Semoga Bapak Ahmad Prayoga udah lumayan jelas nih mengenai aplikasi kami. Nah, untuk sesi Q&A kali ini saya rasa sudah cukup mengingat waktu yang terbatas. Mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang belum kami jawab. Jadi nih, jika Bapak Ibu masih ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai US Stocks, silakan Bapak dan Ibu bisa join untuk webinar kami selanjutnya di tanggal 24 Juli yang pastinya nggak kalah informatif untuk membahas pasar US yang lebih mendalam lagi. Oke, baik. Terima kasih Bu Safitania dan Bapak Nazar atas ketersediaannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Semoga jawaban yang sudah diberikan dapat diterima dengan baik dan menjawab keingintahuan Bapak Ibu sekalian. Oke, sekarang waktu yang ditunggu-tunggu oleh Bapak dan Ibu semuanya. Kami akan membacakan pemenang penanya terbaik untuk 3 orang pemenang yang beruntung. Yang pertama, pemenang pertama itu ada Ibu Nina Mardiana. Yang kedua, Ibu Rania Putri, dan yang ketiga itu ada Bapak Rahmat Yuliardi. Selamat bagi para pemenang, dan para pemenang bisa langsung menghubungi kami melalui DM Instagram kami di @cgsfuturesid. Saya juga akan cantumkan nama Instagram kami di kolom chat Zoom ini ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang pemenang bisa langsung hubungi kami melalui DM Instagram kami di @cgsi_futuresid. Berikut nama Instagram kami di kolom chat. Oke, baik. Kalau begitu, kita telah tiba di penghujung acara kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya kepada Bapak dan Ibu yang telah berpartisipasi dalam acara webinar kali ini. Sampai jumpa di acara CGS International Futures Indonesia lainnya. Selamat siang dan sehat selalu untuk Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila